Perkenalkan, nama saya Brian Julian Aldo Komit. Saya berasal dari jurusan Nikorbe, NIM 621321004. Dosen pengumpu Bu Juliani. Tugas kepemimpinan. Konsep dan struktur kepemimpinan dalam organisasi. A. Kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama, Josh R. Terry, 1972. Kepemimpinan adalah aktivitas mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, menurut Ralph M. Stoddard dalam Sutarto 1998b ayat 13. Kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan sekelompok orang yang terorganisasi dalam usaha mereka menetapkan dan mencapai tujuan. Yang ketiga, menurut Sutarto tahun 1998, kepemimpinan adalah rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, Stoner. Kepemimpinan adalah suatu proses mengenai pengarahan usaha untuk mempengaruhi kegiatan yang berhubungan dengan anggota kelompok. Yang kelima, Hemhiel dan Cons, 1957. Kepemimpinan adalah perilaku dari seseorang individu yang memimpin aktivitas-aktivitas suatu kelompok ke suatu tujuan yang akan dicapai bersama. Yang keenam, menurut Roach dan Behling, 1984. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas-aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasikan ke arah pencapaian tujuan. Yang ketujuh, Jacobs dan Jacques, 1990. Kepemimpinan adalah sebuah proses memberi arti terhadap usaha kolektif dan mengakibatkan kesediaan untuk melakukan usaha yang diinginkan untuk mencapai sasaran. Konsep mengenai kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan sebagai proses, dan yang kedua, kepemimpinan sebagai atribut. Prinsip-prinsip kepemimpinan. Infrastruktur kesehatan masyarakat harus diperkuat oleh penggunaan fungsi inti dan layanan efisiensi kesehatan masyarakat sebagai pedoman untuk perubahan yang harus terjadi. Tujuan kesehatan masyarakat adalah meningkatkan status kesehatan setiap individu dan masyarakat. Fungsi kepemimpinan. Pemimpin sebagai eksekutif atau executive leader seringkali disebut sebagai administrator atau manajer. Fungsinya adalah menerjemahkan kebijaksanaan menjadi suatu kegiatan dan memimpin dan mengawasi tindakan orang-orang yang menjadi bawahannya dan membuat keputusan-keputusan yang kemudian memerintahkannya untuk dilaksanakan. Kepemimpinan ini banyak ditemukan di dalam masyarakat dan biasanya bersifat kepemerintahan mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah memerlukan fungsi tersebut. Pemimpin sebagai penengah dalam masyarakat modern. Tanggung jawab keadilan terletak di tangan pemimpin dengan keahlian yang khas dan ditunjuk secara khusus. Ini dikenal dengan pengadilan dan bidang lainnya. Umpamanya, dalam bidang olahraga, terdapat wasit yang mempunyai tugas sebagai wasit, yaitu yang memimpin jalannya pertandingan. Pemimpin sebagai penganjur, sebagai propaganis, sebagai juru bicara, atau sebagai pengarah opini merupakan orang-orang penting dalam masyarakat. Mereka bergerak dalam bidang komunikasi dan publik yang menguasai ilmu komunikasi. Pengajar adalah sejenis pemimpin yang memberikan inspirasi kepada orang lain, seringkali yang merupakan orang yang pandai bergaul dan fasih berbicara. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan terdapat beberapa. Contohnya, yang pertama adalah gaya autokrasi. Orang yang menguasai, menuntut, mengawasi. Pada gaya autokrasi dari kepemimpinan,
Seorang pemimpin dalam melaksanakan tugasnya, ia menggunakan kekuatan secara posisi dan secara pribadi dalam suatu cara kekuasaan mempertahankan tanggung jawab untuk seluruh penyusunan tujuan dan pembuatan keputusan serta mendorong para bawahan melalui penghargaan doa dan kesalahan. Pada gaya kepemimpinan ini, segala keputusan berada di tangan pemimpin. Pendapat atau kritik dari bawahan tidak dibenarkan. Pada dasarnya, sifat yang dimiliki sama dengan gaya kepemimpinan ditraktor, tetapi dalam bobotnya yang agak kurang. Yang kedua, gaya demokrasi. Mendukung, berhubungan, memudahkan. Pada gaya demokrasi dari kepemimpinan, seorang pemimpin dalam melaksanakan tugasnya, ia menilai karakter-karakter serta perilaku-perilaku perseorangan dari setiap bawahannya. Pemimpin yang demokratif menggunakan kekuatan secara posisi dan secara pribadi, serta metode-metode kerjasama keputusan untuk menggambarkan ide-ide dari para karyawan, serta mendorong mereka untuk menyusun tujuan-tujuan kerja mereka sendiri. Mengembangkan perencanaan mereka sendiri, mengawasi praktek mereka sendiri. Pemimpin yang demokratis menggunakan kekuatan jabatan dan kekuatan pribadi untuk menggali dan mengolah gagasan bawahan dan memotivasi mereka untuk mencapai tujuan bersama. Segi positif dari gaya kepemimpinan ini mendatangkan keuntungan antara lain keputusan serta tindakan yang lebih objektif, tumbuhnya rasa ikut memiliki, serta terbinanya moral yang tinggi. Sedangkan kelemahannya adalah keputusan serta tindakan kadang-kadang lamban, rasa tanggung jawab kurang, serta keputusan yang dibuat terkadang bukan suatu keputusan yang terbaik. Organisasi. Pengertian organisasi menurut para ahli James G. March dan Herbert A. Simon 1957. Organisasi adalah himpunan-himpunan saling pengaruh manusia, dan mereka memiliki himpunan-himpunan paling luas di dalam masyarakat kita yang memiliki sesuatu yang sama, sistem koordinasi pusat. Menurut B. J. William Schuller 1949, organisasi merupakan pergabungan dari orang-orang, benda-benda, alat-alat perlengkapan, ruang kerja, dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya yang dikumpulkan dalam hubungan yang teratur dan efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Harley Tracker 1950, pengertian organisasi adalah perbuatan atau proses mengumpulkan atau mengatur kelompok-kelompok yang saling berinteraksi dari instansi menjadi suatu keseluruhan yang bekerja. Menurut Ralph Quirrell Davids 1951, organisasi adalah sesuatu kelompok orang-orang yang sedang bekerja ke arah tujuan bersama di bawah kepemimpinan. Menurut A. John M. Kleiner dan S. Owen Land 1951, organisasi merupakan proses menghimpun pekerjaan yang orang-orang atau kelompok-kelompok harus melakukan dengan kekuasaan yang diperlukan untuk pelaksanaannya, sehingga kewajiban-kewajiban yang dilakukan demikian itu menjadi saluran-saluran terbaik bagi penyelenggaraan usaha yang efisien, teratur, positif, dan terkoordinasi. Ciri-ciri organisasi. Yang pertama, terdiri dari sekumpulan manusia, memiliki tujuan bersama, kerjasama yang solid, memiliki peraturan, memiliki pembagian tugas. Bentuk organisasi. Terdapat beberapa bentuk organisasi. Yang pertama, organisasi politik. Yang kedua, organisasi sosial. Yang ketiga, organisasi mahasiswa. Keempat, organisasi olahraga. Kelima, organisasi sekolah. Keenam, organisasi negara. Dan ketujuh, organisasi pemuda. Dan yang terakhir, organisasi agama. Struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian
baik secara posisi maupun tugas yang ada pada perusahaan dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan bersama. Pembagian proses perorganisasi mencakup kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama, pembagian kerja yang harus dilakukan dan menugaskan para individu tertentu, kelompok-kelompok, dan departemen. Yang kedua, pembagian aktivitas menurut level kekuatan dan tanggung jawab. Yang ketiga, pembagian atau pengelompokan tugas menurut tipe dan jenis masing-masing, jenis berbeda-beda. Yang terakhir, penggunaan mekanisme koordinasi kegiatan individu dan kelompok. Sekian tugas kepemimpinan saya. Terima kasih.